Dakwah ini adalah sebuah kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan orang mengatakan saya tidak bisa berdakwah. Kalau ada alasan begitu, maknanya dia telah meninggalkan banyak ayat. Pertama, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Yang kedua, ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Banyak ayat-ayat yang ditinggalkan. Berarti orang ini kalau mengatakan saya tidak bisa berdakwah, maknanya orang itu telah banyak meninggalkan firman Allah yang menjadi kewajibannya. Kenapa orang mengatakan saya tidak mampu? Karena dalam pikirannya yang namanya dakwah harus ceramah. Dakwah itu tidak harus ceramah. Keteladanan Nabiullah Muhammad SAW ketika berdakwah kepada seorang Yahudi yang buta, lalu kemudian makannya itu disuap dan tidak berbicara apapun. Di saat Rasulullah SAW hidup, orang Yahudi ini belum masuk Islam. Tapi begitu Rasulullah SAW wafat, orang Yahudi ini masuk Islam. Artinya apa? Bahwa target keberhasilan dakwah itu tidak harus kita mendapati hasilnya atau mengetahui hasilnya, atau kita mengetahui pencapaiannya. Kadang-kadang pencapaiannya setelah kita wafat. Inilah pentingnya. Dan ini keuntungan bagi kita. Tatkala orang yang didakwai itu berubah ketika kita meninggal, maka ini menjadi aset kekayaan bagi kita. Pahala yang dia dapatkan, kita pun akan mendapatkannya. Kenapa? Karena kita memberikan arahan-arahan, bimbingan-bimbingan kepada kebenaran dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita berdakwah. Jangan kalian menjadi salah satu dari dua macam manusia, yaitu orang yang tidur di saat ada cahaya atau orang yang bangun di saat tidak ada cahaya. Jadi kalau ada matahari dia tidur, kalau malam dia bangun. Dalam bahasa hewan namanya kampret. Tahu kampret? Kampret itu kalau malam dia bangun, kalau siang dia tidur. Jangan sampai jadi orang yang model begitu. Berarti ini orang sudah menyalahi fitrahnya. Fitrahnya itu apa? Fitrahnya adalah waja'alna nahara ma'asya. Dijadikan siang sebagai tempat untuk mencari penghidupan, maisha. Waja'alna laila libasa. Dijadikan malam sebagai tempat untuk pakaian, tidur. Enggak kebalik. Tapi kalau kita lihat kebanyakan orang dagang itu milih malam. Bukannya enggak boleh. Malam bangun ngantek mau subuh ini, kadang pada subuh sampai subuh nggak sholat subuh, dia ngikuti dagangannya. Kalau siang dia masih belum tidur, masih belanja dulu, setelah belanja baru tidur. Saya punya temen itu ada 24 jam dia kerja, sampai bojone ora kurusan Pak, tidurnya di dapur. Ya memang jadi masalah dalam keluarga itu, ya nggak bakal akur. Sudah 24 jam mau bikin cabang lagi, masih kurang puas. Dan Allah tidak jadikan dalam kehidupannya cukup. Padahal punya 2 warung. Jadi dia buka warung, ya kalau pagi sudah buka, nanti sampai jam 5. Setelah itu nanti jam 5 pindah tempatnya, kerja lagi sampai malam sampai pagi. Katanya masih belum bisa bayar utang. Aneh. Yang salah siapa ini kira-kira? Orangnya yang salah. Kalau usahanya menurut saya sudah overdosis itu. Wong kerja kok 24 jam. Pitik we turu kok ya. Ini enggak turu berarti kalah karo pitik. Itu pitik. Enggak pernah khawatir sesuk arep makan apa ora? Makan. Iku pitik. Berarti kalau manusia sampai kerja 24 jam itu kalah karo pitik. Tur pitik iku uripe mung sak perlune tok. Tul kebak mulih. Ora eneng karo nggo tas kresek tul wah iki mumpung ngono terus lebon-lebon tas kresek kanggo sesuk ngono terus ra eneng. Pitik iku luar biasa. Menungso kalah mbek pitik. Nah, kita banyak mengambil ibrah dari hewan itu ya di situ. Jadi menungso aja dipadakno kewan dari sisi nama. Ya toh kowe celeng kowe asu aja ngono. Tapi didelok asu iki piye? Celeng iku piye? Didelok ibrohe. Itulah yang disebut dengan ayat-ayat Allah itu liqaumi yatafakkarun ya, sebagai tempat orang itu bisa berpikir. Dakwah itu sama seperti itu. Kita tahu bahwa ini menjadi sebuah kewajiban. Kalau sudah kewajiban berarti harus dilaksanakan. Pakai WA ini nyebar-nyebar ini termasuk dakwah itu. Wah, aku rumongso gak punya kemampuan menyampaikan, tak melu nyebarno. Ning yo diteliti sing disebarno apa sih? Ini mengandung perpecahan atau menyejukkan. Jangan asal ono wong ngomong disebarke. Wah, engko nek misale ono wong ngomong asal wong ngomong disebarke repot itu. Ternyata mengajak ke perpecahan, mengajak kepada kesesatan, ya jenengan juga nanti akan apa? Ikut mendapatkan dosanya kalau sudah meninggal. Nah, ini repot. Jadi harus kita teliti ini orangnya ngajak kemana ini? Ngajak persatuan, ngajak kedamaian hidup sesuai dengan ajaran Islam. Udah sebarkan. Ngajak ngaji, ayo mas ngaji itu dakwah. Dan jenengan harus ingat bahwa dakwah itu membutuhkan pengorbanan. Kita itu mau jadi apa? Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara manusia itu ada yang menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan dan ada yang menjadi gembok-gembok penutup keburukan. Maka beruntunglah bagi orang yang Allah jadikan kunci-kunci pembuka kebaikan di tangannya, dan celakalah bagi orang yang Allah jadikan kunci-kunci pembuka keburukan itu ada di tangannya.
Mari kita perhatikan. Sesungguhnya di antara manusia itu ada yang menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan. Orang nggak ngerti kebaikan, kita buka di situ ada kebaikan. Orang mengikuti kebaikan tersebut. Itu namanya kunci pembuka kebaikan. Atau jenengan punya ide, wah ini masjid ini kok sepi pengunjungnya, misalnya nggak ada jamaahnya. Idenya apa? Ayo kita adakan makan-makan di masjid. Nanti ada pengajian, lalu kemudian diikuti. Orang itu makan di situ, kemudian jadi jamaahnya rame. Nah, orang yang punya ide itu, dia adalah kunci pembuka kebaikan. Ya, kalau yang pertama tadi orang tidak tahu jadi tahu, akhirnya orang itu mengikuti kebaikan, berarti jenengan jadi kunci karena telah menunjukkan kepada kebaikan. Makanya barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia juga mendapat pahala sama, tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkan. Kemudian apa lagi? Dan ada manusia yang menjadi gembok-gembok penutup keburukan. Ada keburukan tutup, ada keburukan tutup. Kalau tadi kunci pembuka kebaikan itu adalah amar ma'ruf, menggembok keburukan atau penutup keburukan atau kejelekan, nahyul mungkar. Mau jadi yang mana? Membuka kebaikan, amar ma'ruf, atau menjadi gembok penutup keburukan, yaitu nahyul mungkar. Mau jadi yang mana? Salah satu atau dua-duanya. Ya, wah Pak, kalau nutup keburukan saya belum bisa Pak. Ono kalah backing Pak. Maka jadilah kita itu pintu-pintu pembuka kebaikan. Yaitu ada pengajian, sebarkan terus begitu. Ada ceramah baik, sebarkan. Sing disebarke kok sing cetha-cetha ora iso mendapatkan pahala. Rugi kita itu. Rugi sekali. Nanti kalau sudah mati kita nggak punya apapun. Kalah dengan keburukan yang kita ciptakan sendiri. Maka beruntunglah bagi orang yang Allah jadikan kunci-kunci pembuka kebaikan ada di tangannya. Dan celakalah bagi orang yang Allah jadikan kunci-kunci pembuka keburukan ada di tangannya. Sopo kambian sing gawe masjid buyutku mbiyen. Saiki rame ya masjide. Kambian sing wakaf dan Pak Kaji iki. Wah sing bangun Pak Kaji kae, tukange kiai. Kunci-kunci pembuka kebaikan itu begitu. Loh kayak kok karaoke rame ke sopo? Wah sing gawe Pak Kaji. Wah wis bar. Karaoke tambah rame padahal Pak Kajine sing gawe karaoke niku pun pecah. Wis mati. Berarti tinggal panen dosane tok. Masya Allah. Mulai hari ini Pak, mahal untuk mendapatkan kebaikan. Betul. Kalau kita tidak diberikan oleh Allah anugerah untuk bisa mengamalkan kebaikan, Masya Allah, ora bakal kuat. Tidak kuat. Orang bisa berangkat subuh kayak gini nih, itu anugerahnya Allah. Banyak orang sehat toh, tapi nggak kuat ketika dia berjalan ke masjid, itu namanya ya nggak sehat. Sehatnya tidak bermanfaat. Makanya kalau kita ini sampai diberi oleh Allah kayak gini, Masya Allah, itu adalah apa? Anugerah. Dan celakalah bagi orang yang Allah jadikan kunci-kunci pembuka keburukan ada di tangannya. Ono wong teko tekon karo sampeyan. Lek, lah jare niki ono dukun sing kampung lek. Wah, akeh kono lama duduke. Jenengan kudune jawab, wah, kula kok mboten ngertos niku, Pak. Dukun sing pundi kula kenale dukun bayi ya ngaten niku. Atau dukun motor. Dukun motor niku ahli bengkel maksudnya. Dukun niku ahli, artinya ahli. Wong pinter. Lah pinter apa sih? Pinter ndadani motor apa pinter masak? Nek dukun masak wonten niku mriko. Lah dukun motor lah niku sebelah mriko ngaten niku jenengan. Duduke niku duduke ning bengkel ngaten. Aja duduke dukun sing seneng ramal ya, ramal nomor barang ini.